Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihya Ulumidin dengan NIM 231310010. Nah, asal dari Kota Serang, tepatnya di Kecamatan Walantaka, Perumahan Taman Bibitan Indah, Blok B6 nomor 63, RT 26 RW 05. Hobi hobi jogging, karena saya sering melakukan jogging untuk menurunkan berat badan saya. Mungkin itu sih. Nah, di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan tentang filsafat agama. Nah, pertanyaan yang pertama, masihkah ada optimisme terhadap suatu agama ketika agama itu dianggap sebuah peperangan atau bencana? Jawabannya masih. Banyak orang berpikir sumber dari peperangan atau bencana itu adalah agama. Contohnya kayak perang salib. Nah, kalau kita pikir atau lihat lebih dalam lagi, perang salib ini penyebab utamanya bukan karena agama itu sendiri, melainkan karena faktor politik, ekonomi, dan kekuasaan yang membungkus dirinya dengan agama. Nah, dalam perang salib ini, alasan utamanya itu bukan semata-mata karena soal keyakinan, tapi karena permasalahan perebutan wilayah antara Eropa dan Timur Tengah. Ya, bisa disimpulkan agama itu bukan suatu permasalahan atau sebuah sumber bencana atau peperangan. Yang jadi sumber peperangan itu sendiri ya karena permasalahan politik atau ekonomi. Ya, mungkin itu sih. Nah, optimisme terhadap agama itu masih bisa dipertahankan kalau kitanya kembali ke ajaran intinya. Nah, dalam Islam, misalnya di dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, bisa disimpulkan dalam Islam ini mengajarkan arti perdamaian, tidak suka yang namanya peperangan. Nah, jadi meskipun agama itu disalahgunakan, tapi kalau kita kembali ke ajaran agamanya, kita bisa mendapatkan moralitas atau perdamaian itu sendiri. Mungkin itu sih pendapat dari saya. Oke, di pertanyaan berikutnya, apa itu filsafat agama? Yang saya ketahui, filsafat agama itu adalah kajian yang mencoba memahami agama dengan cara pendekatan yang logis dan kritis. Tapi bukan berarti menolak adanya agama ya. Tapi ini justru mencari makna yang lebih dalam. Misalnya ada pertanyaan yang kayak gini. Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa ada penderitaan di dunia ini? Nah, kalau dari jawaban sudut pandang Islam, ini merupakan konsep ujian karena hidup ini tempatnya ujian. Dan penderitaan atau kejahatan itu skenario yang menentukan manusia siapa yang benar-benar beriman gitu. Nah, jadi intinya filsafat agama itu adalah upaya memahami soal keyakinan dengan cara yang lebih dalam dan masuk akal, bukan hanya sekedar menerima dogma tanpa adanya berpikir. Ya, mungkin itu sih pendapat dari saya. Oke, di pertanyaan yang terakhir itu ada bagaimana konsep Tuhan dalam agama Islam. Nah, konsep Tuhan di dalam agama Islam itu, yang namanya Tuhan itu disebut Allah, yang memiliki nama-nama
dan sifat-sifat yang dijelaskan dalam Asmaul Husna yang 99 nama itu. Nah, konsep dasarnya adalah tauhid atau keesaan Allah, yang berarti Allah itu satu, Allah itu tidak punya sekutu, Allah itu tidak ada yang setara dan tidak pula beranak. Nah, itu ditegaskan juga dalam Quran surat Al-Ikhlas ya. Nah, selain itu dalam Islam Allah itu bukan dilihat dari sebagai pencipta doang, tapi sebagai hakim yang adil. Karena setiap perbuatan manusia itu akan diperhitungkan di akhirat nanti. Sehingga ada konsep tanggung jawab moral di dalam akhirat itu nanti. Mungkin itu sih pendapat dari saya. Dan itu mungkin pendapat dari saya. Dan saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan, mohon dimaklumkan karena saya juga masih belajar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.